Kembali di Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan sejumlah mitra SPPG untuk memberikan potongan ayam yang layak dalam menu makanan bergizi gratis. Tayangkan di atas. Ada kamera bisa tayang di atas. Ayamnya kasih lihat. Ayamnya. Yang kiri adalah ayam dipotong 14. Saat rapat konsolidasi program MBG di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Presiden sempat meminta 10 perwakilan mitra SPPG naik ke atas panggung dan menunjukkan 1 ekor ayam yang dibagi dalam 8 dan 14 bagian. Sambil membawa potongan ayam goreng menu MBG, Prabowo mengingatkan para mitra SPPG agar ayam harus disajikan dengan ukuran yang layak. Prabowo juga meminta Mendikdasmen dan guru mengawasi serta melaporkan menu MBG yang mereka dapatkan tiap harinya. Menteri, kamera bisa nggak ditayangkan di atas? Ada kamera bisa tayang di atas. Ayamnya kasih lihat. Ayamnya. Yang kiri adalah ayam dipotong. Kalau potong lebih dari 14 dosa. Dosa. Nanti saya minta ya Menteri Pendidikan, Mendikdasmen, minta kepala-kepala sekolah, guru-guru, anak-anaknya suruh lapor. Ayamnya kecil atau besar. Kalau perlu secara random difoto dan ditimbang ya. Satu anak makan 1 lele. 1 lele, Pak. Ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele, betul. Kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa. Iya. Mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya. Mantan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Sony Sanjaya pernah menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto atas dedikasinya dalam program pemenuhan gizi. Namun status mereka kini berubah setelah Prabowo resmi mencopot keduanya dari jabatan pimpinan BGN. Kejaksaan Agung pun menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya, dan Lodewi Kusung, 3 pimpinan BGN sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola MBG. Dalam acara Building Indonesia Future Generation Through Nutrition, Presiden Prabowo mengingatkan jika makan adalah hal sakral, sehingga tidak boleh menjadi sarana memperkaya diri. Makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah. Tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi. Makan paling gampang dikorupsi. Dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis, Kejagung menyebut 3 mantan pimpinan BGN, Dadan CS, terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Ketiganya berperan meloloskan SPPG yang tak memenuhi syarat dan menerima insentif miliaran rupiah setiap harinya. Yayasan ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah. Berkaca dari kasus korupsi, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai
pemerintah harus membuka data yayasan pengelola SPPG agar dapat diawasi oleh masyarakat. Mitra itu dibuka kepada publik dengan jelas ya secara real time, termasuk beneficial ownership-nya. Ya, jadi siapa pemilik manfaat dari yayasan-yayasan tersebutnya agar masyarakat bisa memantau apakah diduga akan ada misalnya perlakuan khusus, istimewa atau tidak. Ini yang kemudian saat ini diduga terjadi. Kenapa? Karena diduga ada rekayasa gitu ya, ada diloloskannya ya verifikasi di portal BGN ya dengan intervensi dari para pejabat. Kasus korupsi yang menyeret 3 pimpinan BGN tak hanya soal tata kelola MBG, tetapi juga adanya markup anggaran terhadap sejumlah pengadaan barang, seperti motor listrik, tablet, televisi, hingga sepatu. Tim Liputan Kompas TV. Tiga mantan pimpinan BGN terjerat kasus korupsi tata kelola MBG hingga diganti oleh Presiden Prabowo. Lantas bagaimana transparansi dan pengelolaan MBG saat ini? Kita bahas bersama dengan politisi Partai Gerindra, Bung Andre Rosiade, dan juga Ibnu Samsu Hidayat dari Temis Indonesia yang juga bagian dari MBG Watch. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Saya ke Bung Ibnu terlebih dahulu. Bung Ibnu, untuk saat ini kita mengetahui bahwa Kejaksaan Agung kemarin mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa adanya afiliasi yayasan terhadap para tersangka sebesar 1 miliar per harinya dan juga adanya markup anggaran beberapa pengadaan barang dan jasa. Menurut Anda apa saja yang salah dalam pengawasan MBG selama ini? Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Kami di Temis Indonesia, bagian dari koalisi dari MBG Watch, mencatat dari koalisi ini dari membuka laporan begitu ya, laporan warga sejak bulan Oktober 2025 sampai April 2026, jumlah laporan warga itu sangat tinggi dalam hal ini, misalkan tidak sesuai dengan anggaran harian begitu. Itu jumlahnya 268, kemudian terkait dengan saran menu yang lebih baik atau variatif itu 264, dugaan penyalahgunaan wewenang SPPG itu ada 204, dan masih banyak laporan-laporan yang kami terima di MBG Watch terkait dengan penyalahgunaan atau dugaan-dugaan maladministrasi dan lain-lain, dan kemudian ada juga laporan-laporan terkait dengan adanya titik-titik yang itu diperjualbelikan. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan juga adalah selama 1 tahun perjalanan MBG itu belum ada perpres, dan perpres baru diterbitkan di akhir tahun. Dan kemudian pertanyaan lanjutan permasalahan dari MBG ini adalah minimnya partisipasi masyarakat dan kemudian tidak adanya pengawasan dari masyarakat yang bisa mengawasi terkait dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Padahal kita tahu bahwa pengadaan barang dan jasa itu harus transparan, akuntabel, akan tetapi hal ini karena di dalam proses BGN ini memilih proses penunjukan langsung begitu ya, tanpa lelang, maka kita tidak mengetahui siapa yang ditunjuk itu dan apakah di dalam proses penunjukan langsung itu sudah ada deal-deal di belakang. Itu Mas sebenarnya kendalanya. Oke, saya ke Bung Andre. Bung Andre, 3 pimpinan BGN menjadi tersangka dalam korupsi pengelolaan MBG. Untuk saat ini Anda sebagai anggota DPR, Komisi 6 dan juga fraksi dari Partai Gerindra melihat bagaimana proses ini bisa terjadi dan apa saja pengawasan yang telah berjalan selama ini? Bung Andre? Oke, baik, terima kasih. Ya, mengenai pergantian kepala BGN intinya menunjukkan sebenarnya Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi banyak pihak dan masyarakat, mungkin termasuk dari BGN Watch ini. Nah, juga termasuk laporan dari BPKP, lalu juga Kejaksaan serta KPK ya. Juga PPATK, ini kan laporan-laporan berbagai hal yang masuk inilah yang menjadi dasar
Presiden Prabowo untuk melakukan pergantian kepala BGN. Itu yang pertama. Yang kedua, penangkapan 3 pimpinan kepala BGN dan juga 2 wakil kepalanya ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi. Meski ya, kan kita dengar pidato Presiden kemarin di Sentul, bagaimana dia sedih, orang dekatnya. Nah, meski Pak Dadan itu dekat dengan Presiden, tapi ini menunjukkan bahwa Pak Dadan dan tim itu tidak kebal hukum, ya, karena memang di era Presiden Prabowo tidak ada satupun yang bisa kebal hukum, dan ini komitmen Pak Prabowo dari awal, sejak zaman kampanye beliau menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi adalah komitmen pemerintahan Presiden Prabowo. Dan ini dibuktikan bahwa orang dekat dengan beliau itu diproses secara hukum dan sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ya, Tuh, yang ketiga yang paling penting, kita sama tahu ya Mbak Nani SDA itu kan ditugaskan oleh Presiden dalam beberapa waktu yang lalu, pertama jadi wakil kepala BGN. Itu setelah mendengarkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat dan berbagai lembaga yang menyatakan bahwa pelaksanaan MBG ini banyak bermasalah. Oke, tampaknya kami mengalami gangguan teknis. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan, Bung Andre. Ya. Jadi sejak Mbak Nani SDA dilantik menjadi wakil kepala BGN, itu sudah 8.200 lebih dapur yang ditutup ya. Itu menunjukkan bahwa BGN terbuka terhadap masukan dan terus melakukan pembenahan sesuai masukan dan aspirasi masyarakat. Dan ke depan tentu dengan pergantian kepala BGN dan jajarannya, tentu Presiden sudah memberikan arahan yang jelas bagaimana program MBG yang dikelola BGN ini harus lebih baik ke depan, lebih transparan, dan tentu taat terhadap SOP dan juga tujuan kenapa MBG ini dilaksanakan oleh pemerintah Presiden Prabowo, ya ini bagaimana memberikan asupan gizi kepada ibu hamil, balita, ya anak-anak sekolah, ya, dan lain-lain, sehingga target kita ya yang sekarang 61-62 juta bisa mencapai 80 juta penerima manfaat dan juga bisa membuka 3 juta lapangan pekerjaan. Itu insya Allah bisa tercapai. Tapi yang jelas BGN, saya meyakini Mbak Nani dan tim terus melakukan perbaikan, menerima masukan, dan terus melakukan improvement agar ke depan seluruh harapan masyarakat soal pelaksanaan MBG ini bisa sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Presiden Prabowo. Ya, tapi Bung Andre, catatan kritisnya bahwa dari temuannya Kejagung bahwa adanya afiliasi yayasan terutama untuk SPPG yang kemudian sebagai dapur MBG, dan dari laporan ICW pada tahun lalu ada sekitar 102 yayasan terafiliasi terhadap pejabat negara dan juga sejumlah institusi. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya pengawasan dan agar kasus serupa seperti ini terutama afiliasi yayasan terhadap pimpinan BGN itu tidak terjadi kembali? Ya, tadi saya sudah komunikasi dengan Mbak Nani, Kepala BGN ya. Tadi sudah beliau sampaikan, sejak beliau masuk, itu sudah 8.200 dapur yang ditutup, Mas. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh laporan masyarakat terhadap dapur-dapur yang bermasalah itu dibenahi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ya, seluruh permasalahan yang terjadi tentu akan dibenahi satu persatu ya. Makanya Presiden menunjuk Mbak Nani untuk membenahi ini. Ya kita paham lah ya, dengan pergantian hari ini yang dilakukan oleh Presiden dan penegakan hukum menunjukkan bahwa pemerintah itu mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat. Bahwa hal-hal yang ada masalah tentu akan diperbaiki oleh pemerintah. Sambil tentu program ini harus terus berjalan,
bagaimana pemerintah memastikan bahwa masyarakat ya, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, balita, dan juga anak-anak sekolah tetap bisa mendapatkan asupan gizi dan makan bergizi secara gratis oleh pemerintah. Itu tetap akan berjalan. Tapi seluruh hal yang masih kurang tentu akan diperbaiki dan dibenahi terus oleh BGN di bawah kepemimpinan Mbak Nani dan teman-teman yang baru ini. Oke, saya ke Bung Ibnu. Bung Ibnu, untuk saat ini tentu ada pergantian pimpinan dan juga saat ini diisi oleh Ibu Nani, lalu juga ada Majen dari Wakil Direktur Utama PT Agrinas, dan juga untuk saat ini apakah pergantian dari pimpinan BGN ini dapat mencegah tindakan-tindakan atau juga memperbaiki tata kelola yang selama ini terjadi? Oke, harapannya begitu ya Mas. Harapannya ada perubahan terkait dengan adanya pergantian kepala BGN dan wakilnya. Akan tetapi menurut saya ada hal yang sangat penting untuk diperbaiki selain pergantian dari organisasi atau dari struktural yang ada di BGN. Dari kasus ketua BGN atau mantan ketua BGN dan wakilnya, itu kan menunjukkan bahwa adanya yayasan yang terafiliasi dengan dirinya dan kemudian itu menguntungkan dirinya, artinya menguntungkan 3 tersangka yang telah ditetapkan oleh kejaksaan. Dan yang kemudian dipertanyaan adalah ada pernyataan dari si mantan ketua BGN yang menyatakan bahwa banyak misalkan afiliasi politik dan kemudian DPR di daerah maupun di DPR RI begitu, dalam pernyataan di sosial media, di dalam media yang menyatakan bahwa memang ada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan partai politik atau terafiliasi dengan politik DPR maupun DPRD di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hal yang urgent harus diperbaiki segera menurut saya adalah hal itu. Konflik kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat negara, anggota DPR di pusat maupun di daerah yang mengelola SPPG ini. Karena jelas di dalam Undang-Undang Tipikor, di dalam pasal 12 huruf I, itu juga sudah melarang begitu atas konflik kepentingan. Menurut saya hal yang sangat urgent adalah terkait dengan pengelolaan SPPG ini harus dibuka beneficial owner di setiap yayasan yang sudah berjalan. Ini harus dibuka oleh pimpinan yang baru sehingga pengawasan dari masyarakat itu bisa melihat dari yayasan ini sebenarnya siapa yang pemilik modalnya dan kemudian bisa diawasi oleh masyarakat. Itu Mas harapannya yang sebenarnya bisa dilakukan. Selain terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang itu harus dibuka. Karena dari kasus yang sudah ada, misalkan terkait dengan motor listrik, itu kan sebenarnya sudah viral beberapa bulan yang lalu dan kemudian kejaksaan menemukan delik tindak pidana korupsi dan menyatakan bahwa memang itu ada permasalahan di dalam pengadaan motor listrik. Hal-hal yang demikian menurut saya itu harus diperbaiki terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Itu Mas. Ya, Bung Andre, bahwa saat ini posisi ketua kepala diisi oleh Ibu Nani dan juga wakil BGN diisi oleh wakil BPKP Ibu Agustina Darumsari dan juga Majen TNI Trenggono. Untuk saat ini menurut Anda, tadi juga Anda menyampaikan Ibu Nani telah menyetop 8.200 dapur MBG yang juga diduga ada mismanagement. Untuk saat ini Anda meyakini bahwa 3 nama tersebut dapat mampu mengelola secara baik dan mencegah penyelewengan yang terjadi terhadap anggaran? Ya, tentu kami punya keyakinan ya bahwa 3 orang pilihan presiden ini akan betul-betul apalagi dengan track record ya mereka bertiga dan rekam jejak mereka bertiga, tentu kita sangat optimis bahwa 3 orang tokoh ini di bawah kepemimpinan Mbak Nani benar-benar akan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk harapan Mas Ibnu Samsu tadi ya, bahwa seluruh masukannya tentu ini didengar. Ya, yang pasti BGN tentu membuka diri terhadap masukan, pemerintah membuka diri terhadap kritik dan saran, dan ini sudah diwujudkan oleh pemerintah dengan mengganti 3 pimpinan kepala BGN dan juga 2 wakilnya, termasuk melakukan proses hukum terhadap 3 orang pimpinan BGN. Itu menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap segala kritik, terbuka terhadap segala masukan yang konstruktif, dan itu diwujudkan dengan pergantian dan juga
penegakan hukum terhadap orang-orang yang bersalah. Saya rasa kita berikan kesempatan ketiga orang yang sudah dipilih ini untuk bekerja keras untuk membenahi BGN, dan harapannya tentu MBG ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bertambah penerima manfaatnya menjadi 80 juta lebih, dan juga bisa membuka 3 juta lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Ya, saya kembali Dan ke Bung. tentunya seluruh prosesnya berjalan transparan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Ya, saya kembali ke Bung Imu. Tadi Anda menyampaikan terkait dengan afiliasi jasa, namun juga ada pengadaan barang dan jasa yang juga diungkapkan terkait dengan motor listrik, kemudian sepatu dan juga kaos kaki, maupun juga TV 75 inch. Untuk saat ini solusi konkret apa pengawasan? Karena dalam temuannya Kejaksaan Agung bahwa ada intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen terkait dengan pengadaan barang jasa oleh pimpinan atau mantan pimpinan BGN yang lalu. Seperti apa pengawasan yang efektif agar kejadian ini tidak terjadi? Yang menjadi langkah ke depan adalah ketika melakukan penunjukan langsung, karena di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu ada sistem swakelola begitu ya, dan kemudian itu bisa dilakukan dengan proses penunjukan langsung melalui perpres yang sudah ada begitu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Menurut saya yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, ketika itu adalah penunjukan langsung, yang harus diperhatikan adalah bagaimana aktor atau bagaimana profil dari entitas perusahaan yang ditunjuk atau penunjukan langsung itu. Menurut hemat saya ya, dalam hal proses penunjukan langsung harus diperhatikan rekam jejak dari entitas bisnisnya, dan kemudian pastikan bahwa tidak ada konflik of interest di belakangnya. Beneficial owner dari pemilik bisnis ini ada hubungan dengan misalkan BGN dan lain-lain itu. Nah, itu yang harus dipastikan. Kemudian yang kedua adalah permasalahan dari 8.000 yang sudah ditutup oleh Bu Nani tersebut, itu adalah masih menurut kami adalah kumulasi atau kumpulan dari SPPG yang bermasalah. Tidak hanya misalkan hanya 88.000 itu adalah terkait dengan fraud yang berkaitan dengan indikasi terkait dengan yayasan yang berafiliasi dengan pejabat negara, akan tetapi hal-hal yang tidak memenuhi standar SOP. Menurut saya itu suatu hal yang harus dipisahkan, harus terbuka. Berapa banyak yang memang sudah ditutup saat ini? 8.000 ini apakah memang terkait dengan penutupannya karena faktor adanya konflik kepentingan antara pengelola yayasan dengan SPP dengan BGN, atau misalkan permasalahan-permasalahan lain. Menurut saya 8.000 itu harus dibuka kepada publik, permasalahan apa sebenarnya, atau misalkan karena sanitasi yang tidak sesuai, atau misalkan pembangunan tempat pemilahan untuk makanan itu tidak sesuai, atau misalkan itu hal-hal lain yang di luar dari konflik kepentingan itu. Nah, itu harus dibuka menurut saya. Baik, ini merupakan momentum perbaikan dan pembenahan terhadap tata kelola MBG, dan kita nantikan komitmen dari Ibu Nani dan juga Wakil BGN untuk melakukan pembenahan, terutama memastikan transparansi, akuntabilitas, dan juga pengawasan dan terbuka bagi publik. Sekali lagi terima kasih informasinya dari Bung Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, dan juga Bung Ibnu Samsu Hidayat, Temis Indonesia bagian dari MBG Watch, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu.